Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kami bisa melakukan rekaman untuk ngaji offline. Ya, karena situasi saat ini yang belum memungkinkan untuk bertatap muka. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sholawat serta salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi bu'itsa liutammima makarimal akhlak. Amma ba'd. Kami akan membahas nanti ini berurutan ya, terus nyambung. Yang akan kami bahas yaitu tentang maqamat wal ahwal. Kalau dalam kajian tasawuf itu ada maqamat wal ahwal. Apa itu maqamat? Maqamat itu bisa diartikan kedudukan, bisa diartikan tingkatan, atau bisa diartikan tangga ya. Stasiun tangga. Imam Tusi mengatakan maqamat adalah kedudukan hamba di sisi Allah melalui proses penegakan ibadah, mujahadah, riyadhah dalam rangka sampai kepada Allah. Kalau melihat pengertian ini, berarti orang yang memiliki maqam adalah orang yang memiliki posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tergantung makomnya pada level berapa, tergantung makomnya pada tingkat berapa. Yang jelas gampangi, sederhanai makom adalah kedudukan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah makom. Lah untuk sampai pada makom ya tentu membutuhkan mujahadah, membutuhkan riyadhah. Artinya ada upaya yang sangat keras, luar biasa untuk sampai kepada tingkatan ini. Oleh karena itu kita tidak perlu berbicara kita sampai pada makom apa. Yang jelas seluruh makomat nanti itu adalah tertuang di dalam Al-Quran. Begitu juga ada di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makom pertama, ya sebenarnya makomat ini, urutan makomat ini ulama berbeda pendapat. Ya, ulama berbeda pendapat. Ada yang meletakkan umpamanya makom tawakal pada makom ketiga, tapi ulama yang lainnya menempatkan tawakal pada makom keempat dan lain sebagainya. Artinya ulama tidak pada satu kata urutan makomat ini, tingkatan ini tidak pada satu kata, tetapi berbeda-beda. Makanya nanti dalam pembahasan ini saya tidak membahas ini tidak membahas secara berurutan karena memang tidak ada kesepakatan. Tetapi hanya satu makom saja yang seluruh ulama itu sepakat. Yang pertama, makom pertama ya, hampir seluruh ulama ini adalah sepakat. Makom pertama adalah makom taubat.
Jadi kalau kita sudah bertaubat berarti kita sudah memiliki makom. Cuma untuk urusan diri kita tidak perlu disibukkan apakah kita sudah memiliki makom atau tidak. Yang pertama, yang terpenting adalah bagaimana kita memiliki makom-makom ini. Kembali pada pembahasan bahwa makom pertama yang disepakati ulama, hampir seluruh ulama, adalah makom taubat. Apa itu taubat? Wa haqiqatut taubah fi lughatil arabi ar-ruju, yuqalu taba aw raja. Jadi taubat dalam secara bahasa, yaitu dalam bahasa Arab adalah ar-ruju, kembali. Kalau saya mengartikan gampangnya itu leren, ya. Jadi asalnya tidak sholat, kemudian berhenti dari perbuatan tidak sholat ini, kemudian menuju pada sholat. Asalnya sholatnya itu tidak lengkap, berhenti dari perbuatan sholat yang tidak lengkap ini, kemudian melengkapi sholatnya. Asalnya tidak puasa Ramadan, maka kemudian berhenti dari perbuatan ini, melakukan sholat Ramadan. Asalnya suka menggunjing orang lain, maka berhenti dari perbuatan menggunjing ini, kemudian menjadi manusia yang tidak suka menggunjing orang lain. Asalnya suka menilai perbuatan orang lain, perilaku orang lain, jadi kalau melihat orang lain itu diamati terus, maka berhenti menuju pada mengamati perilaku diri sendiri. Jadi berhenti kembali dari perbuatan yang tercela menjadi pada perbuatan yang terpuji atau perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, perbuatan yang dicintai oleh Allah, perbuatan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan dengan taubat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi seorang yang bertaubat. Yang pertama adalah an-nadmu, menyesal. Jadi menyesali kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Ini syarat pertama. Kemudian syarat kedua adalah tarkuzillah fil hal. Ya sudah, berhenti melakukan kesalahan itu sekarang ini, saat ini. Tidak perlu menunggu besok. Kemudian wal azmu alla yauda ila misli ma amila minal ma'asi. Memiliki tekad tidak kembali lagi pada perbuatan salah yang sejenis. Artinya bertekad untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Ini syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang melaksanakan taubat. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka tidak akan mungkin taubat itu dapat tercapai, dapat dicapai dengan benar. Cuma yang ada beberapa yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa dalam menuju pada makam taubat ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Tidak mungkin kecuali atas pertolongan Allah, kecuali atas izin Allah, kecuali atas kehendak Allah. Tidak mungkin, dan biasanya sering terjadi, orang yang bertaubat itu tidak langsung bisa selesai. Umpamanya kita memiliki sebuah kesalahan, contoh ya, kita memiliki sebuah kebiasaan yang jelek, ya kebiasaan yang tidak bagus, dan itu termasuk dan tergolong adalah perbuatan dosa. Kita memiliki kebiasaan usil, ya. Usil apa? Usil terhadap perilaku orang lain. Jadi suka kalau ada orang berbuat itu seperti ini, kita selalu usil dan membicarakannya. Kita jual itu.
kemana-mana, kita sebarkan kemana-mana. Nah, ini kita berhenti dalam kita berhenti untuk tidak melakukan hal ini butuh waktu. Biasanya sering terjadi beberapa kali kepleset bahasanya itu. Kepleset itu ya melakukan perbuatan yang sejenis padahal keinginannya sudah ingin menjadi orang yang benar-benar bertaubat. Maka dalam hal ini kita tidak boleh putus asa. Terus berupaya untuk betul-betul sampai pada orang yang taubatan nasuha, yaitu orang yang dapat berhenti dari perilaku yang itu sangat dikecam oleh Allah atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa jenis taubat. Yang pertama adalah taubatul am. Apa itu taubatul am? Taubatul am itu adalah taubatnya orang awam. Bagaimana taubatannya orang awam? Taubatnya orang awam adalah taubat dari dosa. Jadi asalnya kalau kita suka berjudi, tidak berjudi, ya ini taubat am. Asalnya kita minum, kemudian kita tidak minum, nah itu termasuk taubatnya am. Tapi kalau taubatnya khas, ya di samping orang khas, orang khusus, ya tentu namanya orang khusus ya tidak mungkin berjudi, tidak mungkin minum, tidak mungkin mencuri. Taubatul khas ini adalah taubat minal ghuflah. Jadi dia bertaubat dari lupa. Maksudnya lupa apa ini? Lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, lupa terhadap akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang khusus ini sedikit saja hatinya lupa terhadap Allah, sedikit saja hatinya lupa terhadap akhirat, maka orang orang khos ini sudah menganggap bahwa ini adalah sebuah kesalahan yang harus ditaubati. Mudah-mudahan kita ini menjadi manusia yang bisa mencapai tingkatan taubatul khas. Tidak hanya berhenti dari sebuah dosa, tetapi kita bisa sampai menjadi manusia yang bagaimana tidak lupa Allah, bagaimana tidak lupa akhirat. Karena orang itu kalau sudah lupa Allah dan sudah lupa akhirat, pasti di dalam dirinya adalah sarang kejahatan. Pasti itu sudah. Jadi kalau orang itu sudah lupa Allah, sudah lupa akhirat, maka mudah sekali kejahatan itu masuk di dalam hatinya. Kalau sudah kejahatan masuk dalam hatinya dan kemudian menguasai dirinya, pasti akan banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Mudah-mudahan kita bisa mencapai taubatul khas. Ya, tidak hanya berhenti dari dosa, tidak hanya berhenti dari larangan, tetapi betul-betul bisa tidak lupa Allah dan tidak lupa akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.